Jadi ini kesombongan ini nempel juga dosa-dosa yang lain. Bukannya nggak boleh sombong Romo. Kan sombong tuh percaya diri Romo. Yakin Romo pada kemampuan diri. Tetapi kesombongan juga membuat dosa-dosa yang lain menempel dan ikut serta di dalamnya. Itulah yang membuat kita hati-hati dengan kesombongan manusia yang disadari maupun yang tidak disadari. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, sebagaimana di setiap awal video, saya selalu bertanya, bagaimana kabar Anda hari ini? Saudaraku, kalau ditanya itu boleh dong dijawab. Karena pertanyaan itu bukan sekedar sapaan biasa, bukan formalitas apalagi basa-basi, tetapi sebuah doa dari saya, semoga Anda semua dilindungi dalam kasih Tuhan. Lalu sebagai sebuah kesempatan buat Anda untuk lebih mengenal diri Anda sendiri. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ya Romo, kalau nggak ditanya sama Romo Yosef, saya kurang mengenali perasaan-perasaan yang sedang berkecamuk, pikiran-pikiran yang sedang berputar-putar Romo, lalu juga tindakan-tindakan saya, bagaimana relasi saya dengan suami, istri, anak-anak, orang tua, bagaimana relasi saya dengan sesama, bagaimana relasi saya dengan Tuhan, bagaimana relasi saya dengan semua rasa syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Ternyata panjang ya Romo. Itu semua bisa membantu kita untuk semakin mengenali diri kita sendiri. Diulang Romo, mengenali diri kita sendiri. Bukankah kita sudah tahu Romo? Tinggal buka aja KTP, nama, alamat, nomor induk penduduk. Kemudian juga ada apa itu? Agama di situ, pekerjaan di situ. Bahkan mungkin kalau di buku yang lain ada hobi, makanan kesukaan, tabungannya berapa. Saudara-saudara yang terkasih, bisa jadi apa yang kita kenali tentang diri kita itu baru sebagian kecil dari keutuhan diri kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka dari itu saudara-saudaraku, mari kita dalami firman Tuhan. Selain kita membaca firman Tuhan untuk mengenali kuasa kasih Allah, mengenali karya Yesus putranya, dan juga membuat kita berkenalan dengan diri kita sendiri sebagaimana yang dikehendaki oleh pencipta kita. Saudara-saudara, apakah Anda tahu? Sebetulnya salah satu batu sandungan, salah satu kelemahan yang menjadi sikap dasar manusia yang seringkali membuat dia jatuh adalah kesombongannya. Kesombongan apa Romo? Suka riak, suka pamer gitu, atau suka judes mulutnya gitu kalau suka mencibir orang. Ternyata dalam kitab suci kita bisa melihat tipe-tipe kesombongan yang lainnya. Misalnya yang dibongkar dalam surat pertama Santo Paulus kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 1-8. Dikatakan begini saudara-saudara. Paulus mendengar ada berita bahwa di antara kalian terdapat percabulan. Bahkan percabulan yang begitu rupa yang di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun tidak terdapat. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Waduh Romo, ngeri juga ya. Ada orang menikah dengan ibunya sendiri. Atau ibu tirinya, atau ibu sambungnya. Atau ibu kandungnya juga. Saudara-saudaraku terkasih, saya sudah pernah bercerita, Korintus itu kota pelabuhan. Ada begitu banyak kebobrokan moral di sana. Nah, yang dilakukan di Korintus adalah jauh lebih parah daripada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Ini sudah parah. Ternyata salah satu kelemahan, dosa, kehancuran orang-orang Korintus bukan sekadar dosanya yang begitu marak, dosanya yang begitu mengerikan. Dosa yang sesungguhnya adalah sekalipun demikian kalian malahan menyombongkan diri. Ini dia saudara-saudara salah satu bentuk kesombongan yang diangkat dalam kitab suci. Bukan karena kesombongan dia kaya, dia sering pamer. Tetapi udah berdosa, udah bersalah, sombong lagi. Wah itu dia, dosanya berlipat-lipat. Artinya apa? Artinya mereka tahu mereka bersalah. Karena mereka sudah mengenal Allah.
Apa yang dilakukan oleh mereka, percabulan dalam hal ini, sangat amat bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Mereka sudah tahu, mereka sudah dinasehati, mereka sudah diperingati. Tetapi mereka menganggap itu biasa. Mereka menganggap itu bagian dari budaya mereka. Mereka tidak mau bertobat, mereka membiarkan diri mereka sendiri, bahkan masyarakatnya hidup dalam kebobrokan seperti itu. Sikap acuh tak acuh, sikap sebodoh amat, nggak mau nyampurin urusan orang Romo. Saya nggak mau Romo nyampurin urusan orang, nanti urusan saya dibongkar-bongkar sama orang lain. Itu yang terjadi dalam masyarakat Paulus, yang mengakibatkan dosa semakin bertumbuh subur di sana. Karena ketika satu orang merasa tidak peduli lagi, tidak mau peduli lagi terhadap keadaan orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukan sebuah kebetulan ya, di hari Senin tanggal 9 September itu mazmurnya, bacaan Injilnya berisi tentang kritikan-kritikan, masukan-masukan terhadap hidup bangsanya. Bagaimana kebobrokan-kebobrokan, kesalahan-kesalahan, kemunafikan, acuh tak acuh dari masyarakat Israel pada waktu itu dibongkar oleh Allah. Hai umatku, kamu sudah salah jalan. Hati-hati, hidupmu tidak akan menjadi berkat. Pelayananmu akan menjadi sia-sia. Semua yang kamu perjuangkan ternyata hanya kedok kemunafikan. Kemunafikan juga adalah sikap kesombongan manusia. Hati-hati saudara-saudara dengan dosa ini. Adam dan Hawa juga jatuh dalam dosa asal karena kesombongannya. Kain dan Habel juga karena kesombongannya. Daud bisa jatuh ke Betsheba juga karena kesombongannya. Salomo bisa jatuh menyembah dewa-dewa bangsa lain juga gara-gara kesombongannya. Simpson juga gara-gara kesombongannya. Banyak kisah-kisah dalam kitab suci, dosa-dosanya berawal dari kesombongan. Merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa paling suci. Sehingga menindas orang-orang di sekitarnya, menganggap remeh kesalahan-kesalahan kecil dan merasa hidupnya jauh lebih baik tanpa Allah. Gak usah berdoa, saya juga bisa kok Romo. Gak usah berharap, gak usah minta sama Tuhan. Rezeki saya datang sendiri kok Romo. Nah itu dia, hati-hati dengan kesombongan masa kini yang dibongkar oleh Tuhan Yesus. Maka saudara-saudara, dalam Mazmur bab 5, itu bagaimana kesalahan demi kesalahan manusia dibongkar oleh Allah. Dan Allah menggarisbawahi kesombongan-kesombongan itu, kesalahan-kesalahan itu tidak layak bagiku. Dikatakan, engkau bukanlah Allah yang berkenan akan kejahatan. Orang jahat tidak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di hadapan matamu. Engkau benci terhadap semua orang yang melakukan kejahatan. Bayangin saudara-saudara, Allah sumber kebaikan mengambil sikap bertentangan dengan kejahatan dan kelemahan manusia. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selamanya. Karena engkau menaungi mereka. Karena engkau akan bersukarialah orang-orang yang mengasihi namamu. Jadi di Mazmur 5 ini digambarkan dua kubu. Orang jahat, pembual, pemfitnah, orang-orang sombong, orang-orang yang suka melakukan kekejian, dengan orang-orang yang berlindung pada Allah. Orang-orang yang berkata jujur, orang-orang yang masih mau peduli dengan sesamanya, orang-orang yang hatinya bersih. Kepada merekalah Tuhan berpihak. Meskipun dunia, orang baik kok dimusuhin, orang baik kok dikritik, orang baik kok dicari-cari cacat celahnya. Saudara-saudara, apakah Anda tahu ketika orang mencari-cari kesalahan dalam diri Anda, sebetulnya dia sedang melemparkan kesalahan mereka pada orang lain. Nah, dalam bacaan Injil saudara-saudara ditegaskan sekali lagi bagaimana Tuhan Yesus pribadi yang menghadirkan kuasa kasih Allah menggarisbawahi hal ini. Ketika pada waktu itu
Yesus sedang di rumah ibadat mengajar. Di bagian-bagian sebelumnya ada begitu banyak dinamika antara Tuhan Yesus dengan orang-orang banyak. Penolakan-penolakan, diterima, dipuji, dihina, itu sudah bagian dari pelayanan Yesus. Tapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah konsistensi. Dia selalu hadir di rumah ibadat, di hari Sabat, dan mengajar. Nah, diceritakan pada waktu itu ada orang yang lumpuh sebelah kanannya, tangan kanannya. Apakah itu stroke? Apakah itu sakit yang lain? Orang yang cacat atau orang yang lumpuh di sebelah tangan kanannya, orang itu mungkin tidak bisa bekerja dengan normal. Bisa jadi sangat mempengaruhi mata penghasilannya karena tidak seperti orang-orang biasa. Di situ saudara-saudara, orang sakit ini sudah dibiarkan begitu saja oleh masyarakatnya. Nah, dikatakan pada waktu itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah gambaran, cerminan, wakil dari masyarakat tradisionalis. Orang-orang yang menjaga tradisi, orang-orang yang mau menjaga ajaran nenek moyang. Apakah jahat? Sebetulnya baik saudara-saudara. Tanpa mereka, ajaran nenek moyang siapa yang jaga? Hukum-hukum Allah siapa yang bisa mengingat-ingat? Siapa yang mengajarkan? Siapa yang meneruskan ke generasi berikutnya? Justru mereka ini. Yang salah bukan mereka, tetapi sikap mereka terhadap orang-orang kecil dan juga sikap mereka terhadap hukum-hukum Allah dan penerapannya. Orang-orang yang mabuk agama, orang-orang yang merasa paling suci dan paling benar, orang-orang yang merasa paling unggul di antara yang lain-lain. Inilah bentuk kesombongan dalam bentuk lain. Kesombongan dalam hal agama. Dibedakan antara orang beragama dengan orang beriman. Orang beriman sudah pasti orang beragama. Orang beragama belum tentu semua jam beriman. Maka diajak untuk bertumbuh dalam iman. Jangan cuma di KTP-nya agamanya apa, Katolik, Kristen. Tetapi imannya tidak tampak dalam hidup harian. Nah, lalu ketika orang Farisi, ahli-ahli Taurat mengamat-ngamati Yesus, ada Tuhan Yesus, ada orang yang membutuhkan. Di bab-bab berikutnya biasanya Tuhan Yesus selalu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itu yang ada di pikiran mereka. Kalau sampai Yesus menyembuhkan mereka, orang sakit ini di hari Sabat, pasti ada cara untuk menyalahkan Yesus. Namanya juga orang sombong, dengki lagi. Hatinya busuk lagi, iri hati lagi. Jadi ini kesombongan ini nempel juga dosa-dosa yang lain. Bukannya nggak boleh sombong Romo. Kan sombong tuh percaya diri Romo. Yakin Romo pada kemampuan diri. Tetapi kesombongan juga membuat dosa-dosa yang lain menempel dan ikut serta di dalamnya. Itulah yang membuat kita hati-hati dengan kesombongan manusia yang disadari maupun yang tidak disadari. Di awal video saya mengajak Anda untuk menyadari, mengenal diri Anda sendiri. Ya Romo, ternyata selama ini saya termasuk kategori sombong Romo. Maka saya mau membersihkan diri saya Romo. Singkirkan kesombongan-kesombongan itu. Saya butuh sesama, saya butuh Tuhan, saya butuh orang lain juga butuh saya. Nah, dikatakan Yesus tahu pikiran mereka. Yesus yang tahu pikiran mereka dalam bahasa teologi disebut omniscient. Allah yang mengetahui semua isi pikiran manusia. Ini dihadirkan oleh Tuhan Yesus. Si ahli Taurat, orang Farisi mungkin bisik-bisik, mungkin ngomongnya dalam hati. Tapi Yesus tahu pikiran mereka. Maka Yesus berkata tuh kepada orang yang mati tangan kanannya. Bangunlah, berdirilah di tengah. Yesus tidak mau tindakan itu menjadi skandal, menjadi batu sandungan. Kalau dilakukan diam-diam, hanya berdua saja. Kan kemarin kita lihat ada orang bisu tuli disembuhkan di tempat yang tersembunyi, tersendiri. Nah di sini Yesus tidak mau kali ini menjadi batu sandungan. Karya itu dilakukan di tengah-tengah, dilihat oleh orang banyak. Nah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mengajak orang banyak itu untuk menimbang-nimbang. Termasuk orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena dikatakan begini. Aku berkata kepada kalian. Kalian itu orang banyak artinya ya. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat?
menyelamatkan orang atau membinasakannya. Ini dia, menguji sikap hati, menguji pikiran, menguji perasaan, menguji tindakan-tindakan. Itu salah satu cara kita mengenal diri kita supaya kita bisa membersihkan diri dari kesombongan-kesombongan yang ada. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, nyapuin, bersihin kotoran-kotoran dalam hati dan pikiran manusia dari kesombongannya. Nah, dikatakan orang-orang lain itu diam saja. Apakah mereka diam saja? Satu, karena mereka nggak tahu, maka diam aja deh supaya aman. Dua, mereka diam aja karena takut sama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka pasti tahu, ya berbuat baik dong, menyelamatkan orang dong. Tapi mereka diam saja karena takut ancaman kekuasaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Takut mereka dipersalahkan, diperkarakan, dibawa ke pengadilan agama. Karena merasa ini sudah melanggar peraturan-peraturan agama. Jadi orang diam ini main aman di sini. Orang yang nggak mau peduli, hanya peduli diri mereka sendiri. Bagaimana orang lumpuh yang tangan kanannya ini sendirian, ditinggalkan, dipinggirkan. Inilah kaum marginal ini, dipinggirkan. Orang-orang yang lain di sekitarnya nggak peduli karena ada hakim yang merasa paling benar, paling suci. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Maka Yesus memandang sekeliling, udah ditanya, nggak ada yang jawab, udah dilihat, nggak ada yang jawab, nggak ada yang protes, bukan? Dia berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Sederhana, ulurkanlah tanganmu. Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Nah, dikatakan anehnya saudara-saudara, ditanya nggak dijawab. Dikasih dites nggak dijawab. Dipandang keliling nggak ada reaksi, diam aja. Tapi setelah Yesus memilih apa yang baik, apa yang benar, yaitu menyelamatkan dan berbuat baik, mereka langsung reaksinya meluaplah amarah. Meluaplah amarah. Jadi bukan marahlah mereka, tapi meluap. Waduh, mereka dipermalukan di depan umum. Sebetulnya bukan Tuhan Yesus yang mempermalukan mereka. Diri mereka lah yang mempermalukan diri mereka sendiri. Ada orang sakit, kenapa dibiarkan? Kenapa tidak ditolong? Kenapa hanya dipinggirkan saja? Adanya di pinggiran, nggak dikasih posisi dalam masyarakat, dalam komunitas, dalam rumah ibadat. Itu saudara-saudara. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Saudara-saudara, hati-hati dengan sikap sombong. Jangan-jangan kita punya. Saya juga bisa jadi saya punya. Dalam hati, dalam pikiran, dalam tindakan, di media sosial maupun dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jangan-jangan masih ada yang kotor di pikiran dan hati kita. Kesombongan. Begitu manusia sombong, menempellah dosa-dosa yang lain. Pencabulan, perbuatan jahat, iri hati, dengki, amarah. Dan teman-temannya yang sangat amat menghancurkan dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Semoga kita semakin mengenal diri. Ya Romo, mulai sekarang saya jangan sombong. Saya nggak mau sombong Romo. Saya butuh Tuhan, saya butuh sesama. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye-bye.